saya menduganya bukan persoalan SK-nya yang pertama oleh masyarakat ditangkapnya. Kan masyarakat teh nyahueun. Iya, betul. Ya teh bupati, gubernur atau presiden misalkan. Yang penting saya aman jalan, lancar sebagainya kan gitu kan. Betul. Sudah tepatkah SK yang sekarang berlaku setingkat kepala daerah tingkat 2 atau bupati kepala atau wali kota? Pajaknya di bawah dari harga jalan kan, berarti kan disubsidi dong. Nombok deh. Ya harus ke jalan untuk katakan untuk sekolah, untuk rumah sakit. Akhirnya ke jalan itu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randy Abdul Aziz di channel kebanggaan kita, BCI Selalu di Hati. Masih sama partner podcast. Masih belum lepas aja nih dari obrolan-obrolan panas kemarin kan. Gimana Pak Rustandi? Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Masyaallah. Sehat ya? Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak obrolan-obrolan kita yang udah nyampe ke masyarakat, Pak. Alhamdulillah. Karena obrolan kita ringan ya, Pak ya. Iya. Nggak perlu bahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa intelektual yang tinggi gitu. Ya, bahasa kampung we orang desa sama ge. Teu kudu make bahasa retorika nu aralus gitunya gitu, kan. Bari jeung saya ge pembawa acara teu ngarti Pak bahasa gitu ya. Jadi yang kelas-kelas atas saja lah. Kita mah biarkan saja di tengah-tengah masyarakat lah kalau gitu Pak ya. Pak, ini kemarin saya teh kehadiran bintang tamu kita teh Pak. Ya, si Nana aktivis Ikatan Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah. Dia teh ngeritik terkait bahasa anjeunna mah ompong cenah Pak. Yeah. Ompong, kos aki-aki lah ompong gitu nya Pak. Terkait keputusan bupati atau peraturan bupati. Yeah. Terkait jam operasional jam truk jam tayang. Nah, ini unik Pak. Saya sedikit aneh ya Pak ya? Yeah. Sedikit aneh. Kan truk natehnya eta teh lain bukan punya kita banyaknya gitu. Yeah. Letternya letter A, B gitu ya. Tapi perbubnya perbub Bogor letter F gitu. Eta teh kumaha sih Pak caritana bisa gitu teh ya. Jadi kalau bicara tentang jam tayang itu kita harus lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu kan. Betul. Ini akibat dari sebuah proses banyak kejadian kecelakaan, hiruk-pikuknya kemacetan di daerah jalur tambang itu kan. Betul. Maka diawali sebetulnya oleh wali kota Tangerang. Oh, Tangerang. Nah, dia bikin jam tayang, karena ada jam tayang dia kan tidak bisa masuk ke situ. Nah, memang dia bagus tujuannya, jangan sampai misalkan aktivitas normalnya terganggu akibat ada itu. Tapi kan berdampak ke kita. Yeah. Nah, lalu kita ingin meniru kan, menerapkan lah, kita kan menerapkan. Sebab kalau kita biarkan dari pagi sampai malam kan pasti akan terus macet, ya kan? Ya selama baik tapi sudah ditutup kan gitu kan. Kan di sana kan malam ya. Disiapkannya. Jadi begitu. Nah, kemudian saya dulu pernah di Dinas Perhubungan sebagai PLT Kadis Perhubungan pada kejadian itu. Saya sudah mengundang para pengusahanya itu untuk hadir untuk kita sepakati tentang jam tayang itu. Memang banyak yang kontra itu kan. Yeah. Kalau kami misalkan perlakukan jam tayang di malam hari sehingga produk dia akan berkurang waktunya gitu. Sebagai banyak pertimbangan kan. Dia masih tetap tidak usah diatur. Yeah. Tapi kalau kepentingan kami kan kalau tetap siang terus dia beroperasi itu terkait dengan tingkat kemacetan kerawanan kecelakaan karena sudah banyak korban. Betul. Nah, waktu itu zaman saya itu kan kembali lagi kepada kewenangan. Ya, kewenangan. Kalau kita bicara tadi ya keputusan bupati itu kewenangan siapa jalan itu? Ya kan? Katanya kan kewenangan provinsi. Iya. Berarti di Tangerang juga sebenarnya kalau kita lihat tarik itu ke jalan itu kan jalan provinsi. Iya. Tapi dengan beraninya ketika pemerintah setempat mengeluarkan SK. Nah, mereka akan sukses. Karena kan produknya di kita. Ya kan, yang dampak tuh di kitanya ini, ya kan, yang banyak teriak di sini kan, dia nggak peduli lah, kalau aku keluarkan aja tuh SK, udah masalah di sini kan, dia menikmat kan, benar. Karena memang produknya truk-truk tidak masuk ke situ, selesai tuh, buat dia selesai. Tapi kalau kita kan tidak selesai, semakin hiruk-pikuk tingkat kekacauan dari sisi lalu di kita, nah makanya kita akhirnya mencoba
menerapkan itu. Nah, pada waktu itu saya sudah melihat bahwa ini adalah kewenangan di provinsi. Maka waktu itu saya mengundang, Pak Bupati mengundang, saya ditugaskan untuk memimpin rapat. Gubernur Jawa Barat yang diwakili instansi terkait, lalu dari Tangerang, Banten juga hadir, bahkan DKI juga hadir. Karena berkaitan kan produknya itu kan untuk membangun di Jakarta. Ya, betul. Nah, saat itu kami sudah mengusulkan kepada gubernur, kepada forum itu bahwa ini tidak bisa diatur oleh setingkat kepala daerah setempat karena kewenangannya di provinsi pertama itu. Kedua, kalau itu lintas provinsi tidak bisa sendirian, harus terpadu. Bahkan ini harus melibatkan juga pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Badan Transportasi itu kan ada kan hadir di situ. Nah, itu harus diambil alih sebetulnya. Nah, tetapi ya mungkin ya kenapa dikeluarkan harusnya itu sifatnya sementara. Ya. Sambil ada menunggu kekosongan hukum pengaturan lalu lintas yang terpadu antara gubernur bersama pemerintah pusat, oke kita keluarkan. Nah, tapi ternyata kan tidak ditaati. Saya menduganya bukan persoalan SK-nya yang pertama oleh masyarakat ditangkapnya. Kan masyarakat tenyahuan. Iya, betul. Ya teh bupati, gubernur atau presiden misalkan. Yang penting saya aman jalan, lancar sebagainya kan gitu kan. Betul. Dan kemudian karena ini wilayah kita pasti dicalonkan bupati. Betul. Kan gitu, udah wajar lah. Kalau masyarakat itu mengeluh, menyalahkan dalam tanda kutip pada daerah, harus kita terima. Benar. Karena taunya tidak tahulah pembagian kewenangan masyarakat mah. Ya sebagian besar mah orang, bukannya kan klaster masyarakat kita kan berbeda-beda. Benar. Belum tentu semua tahu juga semua kelas-kelas jalan, siapa kewenangan. Yang penting mah jalan bagus, lancar, ada di daerah Bogor. Nah, ketika itu dikeluarkan kan yang paling pertama, kenapa sih para pengguna jalan kok tidak taat? Itu yang disayangkan. Ya padahal dia mengambil sumber alam di kita, dari rakyat kita dan sebagainya. Harusnya kan, oke lah tidak usah dulu melihat kepada kewenangan, ya kewenangan kita taati gitu kan. Harusnya begitu menurut saya itu kan. Tetapi kan ceritanya lain. Mereka kan selalu bicara tentang keuntungan, eksplor keuntungan kan gitu kan. Sehingga seringkali mengabaikan gitu kan, seringkali mengabaikan. Itu juga wajar-wajar saja. Tapi kalau menurut saya di negara hukum di mana kita taat kepada pemerintah mestinya kan taat. Nah, sekarang tinggal kita mengevaluasi. Sudah tepatkah SK yang sekarang berlaku setingkat kepala daerah tingkat 2 atau bupati kepala atau wali kota? Saya sih tetap menyarankan, khawatir misalkan si pihak pengguna jalan, kalaupun terjadi apa-apa itu bisa batal demi hukum. Loh kenapa Anda mengatur saya? Ini bukan jalan Anda kok. Kan ini bukan provinsi gak diam kok. Ya kan? Benar, itu bisa diabaikan. Ketika ada persoalan apapun di lapangan, bisa saja. Loh Anda ngatur saya sih? Kewenangan gubernur loh. Waduh. Nah itu kan bahayanya kan. Benar. Saya berpikir sih dulu itu hanya sifatnya sementara. Ketika ada kekosongan hukum, maka keluarkan dulu itu keputusan bupati. Sebagai backup lah ya. 2 bulan 3 bulan paksa dalam tanda kutip pemerintah setempat, gubernur Jabar, Banten, kepala daerah bersangkutan dan Kementerian Perhubungan duduk bersama dan masyarakat perwakilan di situ para pengusaha tanda tangan. Perjanjian kesepakatan dituangkan. Yang saya katakan mesti ini tanda tangan oleh para pihak termasuk para perwakilan, katakan ada perkumpulan pengusaha angkutan gitu dan jasa angkutannya, tanda tangan bareng-bareng. Gitu kan sekarang di raknya itu kalau itu dianggapnya kan nanti sepihak saya khawatir. Ya kan, tapi kalau misalkan dia mewakilkan kepada lembaga mereka para pengusaha tambangnya, jasa angkutannya, pemerintah setempat, tanda tangan bersama, ya mudah-mudahan itu akan lebih baik. Nah kalau sekarang masing-masing kan wali Pemkot Tangerang bikin ini, gitu kan. Kan di dalam itu kan harus mengalir waktunya juga. Tidak mungkin kan jam tayangnya bersamaan. Ya kan? Misalnya habis atau tutup juga, harus kan mengalir ya. Di sana lebih muda kan, lebih tua kan. Misalkan jam 10, di sini jam 12 kan ya kan. Betul. Jadi kita harus ngukur jarak tempuh truk angkutan dump truk itu dari hulu sampai ke perbatasan Tangerang. Berapa jam sih normalnya untuk sekian truk? Kan waktu sekian ribu nih. Kalau begitu setiap hari ada sekian ribu truk dalam konteks sekian waktu sampai di situ, berarti jam tayangnya sekian jam. Paling awal berapa, paling akhir berapa.
jarak tempuh kan itu sukses. Betul, tapi kalau bukan dibiarkan tanpa itu macet, Pak. Macet gitu kan. Makanya di tengah. Pengaturan pengusaha juga harus ada registrasinya. Ya, misalkan si truk sekian, Anda berangkat sekian. Terus mengalir tuh. Nah, itu bagusnya dituangkan dalam perjanjian. Jadi misalkan ada kewenangan Pemda apa, kemudian si para pengusaha tambangnya mematuhi aturan-aturan yang tadi ya, si truk A, si B, bagaimana. Nggak apa-apa, kita detail atur juga kan. Coba kita terapkan. Nah, kalau seperti itu, kalau melanggar kan gampang. Iya dong. Anda kan tanda tangan perjanjian. Iya. Kalau sekarang kan sepihak nih. Iya. Naon, apalagi misalkan dalam kutip dia tahu bukan kewenangan bupati misalkan atau wali kota, saya langgar, bisa dilanggar. Ya ketika dia misalkan ada proses hukum, ketika lihat kewenangan, ternyata provinsi, ya salah misalkan. Offset nih. Nah, bisa begitu ya. Pelanggaran offset nih kan. Oh gitu. Jadi sebenarnya Pak, nah jalan yang kemarin dikeluhkan itu Jalan Nasional 11 Pak. Nah, apalagi nasional 11. Nah, ini unik nih, maksudnya kewenangannya kan punya nasional gitu ya. Terus yang tiba-tiba bupati ngeluarin surat, ngeluarin surat keputusan atau itu kan terjadi bukan di jalan tambang kan, jalan umum, bukan, jalan kelas umum. 11. Nah, itu kan lebih kepada tingkat kesadaran pengguna pemilik perusahaan. Ya. Sudah tahu bahwa jalan ini kan tidak boleh dilalui, Anda memaksakan diri. Tapi di situ kan ada patroli nggak misalkan. Nah, itu sebab kalau diawasi setiap saat, personil kita kan kurang. Ini saya lebih lagi kepada ketaatan yang bersangkutan. Udah nggak boleh kok lewat sini, kok Anda lewat sini kan gitu kan. Betul. Itu kalau yang kemarin kejadian itu lebih kepada ketaatan, bukan kepada perbuk. Iya, apalagi misalkan nasional namanya gitu. Kewenangan lain kewenangan bupati. Justru kita harus menghimbau mereka itu, para pengusaha itu justru kalau pemuda itu nanti menyuarakan jangan hanya kepada bupati. Tapi datanglah dialog dengan para pengusaha tambang di sana. Kami menyuarakan gitu kan, menyuarakan masyarakat, tolonglah Anda taati. Sebab tadi kalau sudah terjadi misalkan kecelakaan lintas yang menyebabkan nyawa hilang, gantiin apa? Gantiin. Gitu. Nyawa nggak bisa ternilai aja. Dan tambah lagi gini, mungkin bupati juga harus sadar apa itu yang namanya koordinasi ya Pak. Ya. Jadi di saat ada yang sesuatu bukan kewenangan dia, yang harus dia lakukan bukan menerbitkan aturan, tapi melakukan koordinasi. Kan gitu ya? Itu juga bisa kan diundang. Bisa ada pertemuan berkala antara pemerintah daerah dengan para pengusaha tambang. Sampaikan tingkat kerawanan yang terjadi akibat dalam terkutip aktivitas Anda di sini. Mana yang menguntungkan, berikan penghargaan menguntungkan, beri peringatan kalau dia melanggar. Memang kalau kita kan budayanya tadi belum taat asas 100% ya. Iya, betul. Bahwa kita jangan bosan-bosan mengingatkan kepada mereka, kita evaluasi setiap bulan gitu kan apa yang terjadi dengan persoalan itu. Jadi Pemda akhirnya resep koordinasi. Karena tugas kita. Tugas kita gitu kan. Masyarakat jujur waktu hari cing guys. Itu sampai tadi ya setelah kejadian baru ribut. Kejadian baru ribut turun ke lapangan ya gitu kan. Jadi saya berharap bahwa para pengusaha tambang itu minimal 3 bulan sekali rapat koordinasi untuk bisa memetakan. Baik misalkan telah penggalian di sana apakah sudah tingkat melakukan kerusakan alam dengan Jabar. Walaupun itu kemenangan Jabar kan wilayahnya di kita. Iya, betul. Kalau dia tidak bisa melakukan reklamasi kan itu yang rugi kita juga. Kan masyarakat kita. Jadi harus itu. Di era sekarang itu memang dikurangilah oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat banyak. Saya berharap begitu. Biasa, mantap Pak. Pak, terakhir nih Pak. Saya minta sarannya deh terkait persoalan yang penuh dengan tanda tanya ini gitu kan ya. Kewenangan siapa nih jangan terjam tayang gitu Pak? Ya kalau saya tadi bahwa ini dari sisi gubernur sisi kewenangan kan bisa jelas itu kewenangan provinsi. Berarti kalau itu hanya lintas di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, berarti itu kan mutlak kewenangan gubernur. Berarti 2 provinsi itu Pak. Tapi ini karena melewati daerah lain ada 2 gubernur. Makanya bisa kerjasama, bisa SK. Nah, katakanlah ada keputusan 2 gubernur dulu yang ikut serta. Keputusan bersama gitu ya, keputusan bersama yang diketuai juga dengan kementerian. Tapi secara teknis setelah itu ada perjanjian. Bogor dengan para pengusahanya. Wali kota dengan para pengusaha jasa transportasinya. Kalau kita ada 2 nih. Karena usaha tambang di kita,
Betul. lalu ada transportasi kita. Betul. Maka saya sebaiknya setelah ada keputusan gubernur yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Badan Transportasi itu kan, lalu kita buatkan kerjasama dengan mereka agar mengikat apa yang boleh Anda lakukan, apa yang tidak boleh lakukan. Nah, ketika ada pelanggaran, apa tingkat hukumannya? Ya kan? Jadi masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan dengan perjanjian. Nah, kalau misalkan mereka saja seolah SK iya yuk, apalagi misalnya SK-nya masih SK bupati, kesukaan dilanggar lah, apalagi supir itu, mohon maaf. Betul. Itu kan tingkat kadang-kadang tidak lulus SD. Iya, ya betul, kan? betul. Apalagi misalkan truk-truk besarnya itu melampaui tonasi. Jadi kalau kita lihat ke sana, sebulan 2 bulan negara membangun sudah rusak parah lagi. Iya. Ya kan? Benar. Nah, dari sisi itu pun kan luar biasa juga kerugian kita. Benar. Katakanlah membangun jalannya sekian ratus miliar dalam kutip ya. Tapi pajak retribusinya tidak seperti itu. Mestinya memang setidak-tidaknya pajak yang didapatkan dari situ sama dengan biaya pembangunan peliharaan jalan untuk area itu. Nah, itu harusnya gitu ya. Jadi harusnya kita hitung nih. Berapa jalan misalkan yang dibangun untuk area situ. Katakanlah kalau kita hitung masuk APBD-nya dari pajak sekian X rupiah. Setidak-tidaknya misalkan mudah-mudahan pajaknya 8% lah. Ya. Jalan kitanya berapa? Karena kan pelayanan publik kita sediakan. Untuk syukur-syukur misalkan biaya pajak yang masuk itu setara dengan biaya pemeliharaan pengunjung di situ. Itu hebat. Tapi yang paling tidak baik, pajaknya di bawah dari harga jalan yang kan, berarti kan disubsidi dong. Nombok deh. Ya, harus jalan untuk katakan untuk sekolah, untuk rumah sakit. Akhirnya untuk jalan itu. Benar. Makanya solusinya saya berharap terkait dengan masalah jalan tambang yang nantinya akan dibangun, apakah oleh Sarana Jabar, kerjasama pihak yang lain, itu kiranya segera diwujudkan, karena akan salah satunya mengurangi risiko dan mengurangi beban. Ya, beban Pemda juga, pemerintah daerah juga, baik provinsi maupun kita, untuk jalan ekspeksi yang ada sekarang. Itu saya berharap begitu. Luar biasa, mantap. Makin mantap aja nih obrolan kita, Pak. Tapi kita nggak akan bosan-bosan ngasih sajian-sajian yang menarik dan fresh ke masyarakat. Ya, betul. Jadi jangan lupa like gitu, Pak, teman-teman ya. Like, komen, sama subscribe. Kalau tema-tema juga jangan sungkan gitu. Ya, menyampaikan tema mau bahas ini Pak, bahas ini Pak gitu ya. Ya, kemarin ada tema yang kaitan olahraga ada juga itu kan. Tapi yang saya baca itu supportnya luar biasa. Bahwa bahasa yang kita sajikan tadi sederhana. Itu naik-naik luhur di awang-awang. Sesuai dengan bahasa yang ada di kita, tingkat pendidikan kita lah. Mencernanya gitunya. Benar. Jadi orang luhur bahasa teh komo gitunya dengan istilah-istilah yang tidak mengerti lah. Geus rakyat. Jadi ibaratnya nonton bari jeung kuota gitu nya banyak nonton kalimatnya teu ngarti jadi gitu kan. Mendingan teh dia eces genre jelas keharti cek Sunda mah gitu. Benar, luar biasa. Inilah podcast kita bangun seperti itu. Iya, benar. Gitu dengan bahasa sederhana dimengerti masyarakat. Itu. Siapa atur nuhun pisan Pak informasina dan saran dan pendapat nanya Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan terhibur gitu penting. Dan saya juga berharap ya ketika rekan-rekan kita siapapun yang bisa menyaksikan podcast kita yang terkait dengan konten kita, kalau mau memberikan informasi pendalaman, pengayaan, kelengkapan ataupun kekurangan kita, silakan. Anda minta waktu. Benar. Produksi kami itu kan di Sabtu dan Minggu. Jadi kita sok lah setiap Sabtu Minggu kami berproduksi ya. Itu kan silakan. Ke depan juga ada beberapa orang kan yang sudah kita minta ke kita. Insya Allah lah kita akan agendakan. Dan sehingga itu kan tidak mengganggu pekerjaan mereka. Iya, betul. Kan sebagian besar nanti yang akan kita undang itu kan sebagian masih aktif bekerja. Jadi kalau Senin Jumat mereka masih bekerja, saya justru memberikan waktu itu antara Sabtu dan Minggu. Intinya Sabtu dan Minggu pintu studio terbuka dari jam 10 sampai dengan malam. Gitu. Benar. Siap. Jadi sadurur selembur, sekian dari kita. Saya Muhammad Randi Abdul Aziz dengan partner podcast saya Pak Rustandi. Undur diri, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati. Kita.